Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia bagian yang pertama. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yang pertama, Kerajaan Kutai, yang kedua, Kerajaan Tarumanegara, yang ketiga, Kerajaan Sriwijaya, dan yang keempat, Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad ke-5. Kerajaan ini terletak di Muara Kanan, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Informasi tentang awal mula Kutai diketahui dari penemuan 7 prasasti Yupa yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Prasasti Yupa ditulis dengan huruf Pallawa menggunakan bahasa Sanskerta. Raja yang pernah memerintah Kutai yaitu Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Menurut keterangan salah satu Yupa, Raja Mulawarman telah memberi sedekah 20.000 ekor sapi kepada para brahmana. Kegiatan ekonomi masyarakat Kutai adalah peternakan, pertanian, dan perdagangan. Diperkirakan sudah terjadi hubungan dagang dengan luar. Jalur perdagangan internasional dari India melewati Selat Makassar, Filipina, dan sampai di Cina. Dalam pelayaran, para pedagang itu singgah terlebih dahulu di Kutai. Berikut adalah peta tempat di mana kerajaan Kutai berada. Kerajaan Tarumanegara. Berikut adalah peta tempat di mana Kerajaan Tarumanegara berada. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa yang diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi. Berdasarkan artefak yang ditemukan, terlihat bahwa Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Sumber sejarah mengenai Kerajaan Tarumanegara yaitu 7 buah prasasti yang ditulis menggunakan huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta seperti berikut. Selain itu, ada catatan seorang musafir Cina yang bernama Fahien dalam perjalanan ke India singgah ke Yepoti atau Pulau Jawa. Raja yang terkenal dari Kerajaan Tarumanegara adalah Purnawarman. Ia raja yang adil, jujur, dan arif dalam memerintah. Untuk memajukan bidang pertanian, Raja memerintahkan pembangunan irigasi dengan cara menggali sebuah saluran sepanjang 6.112 tumbak atau sekitar kurang lebih 11 km, berfungsi sebagai saluran irigasi dan mencegah terjadinya banjir. Mata pencaharian masyarakatnya adalah bertani dan berdagang. Agama yang dianut yaitu Hindu, Buddha, dan kepercayaan animisme. Kerajaan Sriwijaya. Berikut adalah peta lokasi Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi dan merupakan salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di Indonesia. Kerajaan ini mampu mengembangkan diri sebagai negara maritim dengan menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan dari Selat Malaka, Selat Sunda, hingga Laut Jawa. Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya diperoleh dari prasasti yang ditemukan dari dalam negeri dan dari luar negeri. Sumber sejarah lain diperoleh dari seorang pendeta Cina yang bernama Ishing. Berdasarkan sumber-sumber tersebut, diperoleh keterangan mengenai Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Kerajaan Sriwijaya pernah menjadi pusat kegiatan ilmiah agama Buddha. Yang kedua, Pulau Bangka dan Jambi dulu telah ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya pada tahun 686 Masehi. Yang ketiga, pada awal abad ke-11, Raja Rajendra Chola dari Kerajaan Cholamandala India melakukan penyerangan besar-besaran ke Sriwijaya. Penyerbuan dapat dipukul mundur namun berhasil melemahkan Sriwijaya. Mata
pencaharian pokok masyarakat Sriwijaya yang semula bertani berkembang menjadi perdagangan karena letaknya di tepi Sungai Musi. Raja yang terkenal dari kerajaan Sriwijaya adalah Bala Putra Dewa yang memerintah sekitar abad ke-9 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Sriwijaya mencapai masa kejayaan. Wilayah kekuasaan Sriwijaya berkembang luas antara lain Sumatera dan pulau-pulau sekitar Jawa bagian barat, sebagian Jawa bagian tengah, sebagian Kalimantan, dan semenanjung Melayu. Pada abad ke-11, kekuasaan kerajaan Sriwijaya mulai mundur. Salah satu penyebabnya adalah penyerbuan besar-besaran dari Raja Rajendra Chola dari kerajaan Cholomandala. Serangan pertama dilakukan pada tahun 1017 Masehi, serangan kedua dilakukan pada tahun 1025 Masehi. Akibat peperangan ini, banyak kapal Sriwijaya yang hancur dan tenggelam. Hal ini menyebabkan banyak daerah kekuasaan Sriwijaya yang melepaskan diri. Pada tahun 1377, armada laut Majapahit menyerang Sriwijaya. Serangan ini mengakhiri riwayat kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Mataram kuno. Berikut adalah lokasi Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada pertengahan abad ke-8. Kerajaan ini diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Keduanya saling mengisi dan terkadang memerintah bersama-sama. Sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno diperoleh dari prasasti berikut. Kehidupan ekonomi masyarakat Mataram kuno bersumber dari pertanian karena letaknya di pedalaman. Selain pertanian, mereka juga mengembangkan kehidupan maritim dengan memanfaatkan aliran Sungai Bengawan Solo. Dalam bidang kebudayaan, Mataram kuno sudah banyak menghasilkan karya berupa candi dan stupa. Keluarga Sanjaya meninggalkan candi-candi seperti Kompleks Candi Dieng, Kompleks Candi Gedong Songo, dan Candi Prambanan. Keluarga Shailendra meninggalkan stupa seperti Borobudur, Mendut, dan Pawon. Pemerintahan Mataram kuno. Mataram kuno mula-mula diperintah oleh Raja Sana, kemudian digantikan oleh keponakannya yang bernama Sanjaya. Raja Sanjaya memerintah dengan bijaksana sehingga rakyat hidup aman dan tentram. Hal ini terlihat dari prasasti Canggal yang menyebutkan bahwa tanah Jawa kaya akan padi dan emas. Setelah Raja Sanjaya, Mataram kuno diperintah oleh Rakai Panangkaran. Rakai Panangkaran telah memberikan hadiah tanah dan memerintahkan membangun sebuah candi untuk Dewi Tara dan sebuah biara untuk pendeta agama Buddha yang terletak di kawasan Kalasan. Hal ini menunjukkan bahwa Rakai Panangkaran mendukung adanya perkembangan agama Buddha. Sepeninggal Rakai Panangkaran, Mataram kuno terpecah menjadi dua. Yang pertama, keluarga Sanjaya. Yang kedua, keluarga Shailendra. Perpecahan tersebut tidak berlangsung lama karena Rakai Pikatan dari keluarga Sanjaya mengadakan pernikahan dengan Pramodawardhani dari keluarga Shailendra. Mataram kuno dapat dipersatukan, wilayah berkembang luas meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sepeninggal Rakai Pikatan, Mataram kuno diperintah oleh Dyah Balitung. Ia memerintah pada tahun 898 sampai 911 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Mataram kuno mencapai puncak kejayaan. Raja-raja yang memerintah Mataram kuno selanjutnya adalah Raja Daksa, Raja Tulodong, dan Rakai Wawa. Pada masa pemerintahan Rakai Wawa terjadi bencana meletusnya Gunung Merapi yang memporak-porandakan daerah Jawa Tengah. Melihat situasi kerajaan yang tidak aman, Empu Sendok
memindahkan pusat kerajaan ke Jawa Timur. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya.